Satu hari sebelum pernikahan saya, di balik pintu dapur rumah calon mertua, saya mendengar mereka tertawa sambil menghitung berapa miliar harga rumah peninggalan ibu saya, calon suami saya, calon ibu mertua saya, adik iparnya. Mereka sudah membagi habis warisan saya sebelum saya sempat memakai gaun pengantin. Dan saya yang berdiri di luar pintu itu hanya menggenggam satu benda kecil di tangan, ponsel saya dengan tombol perekam yang sudah saya tekan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah nyata yang menampar, tapi mengajarkan. Jika kalian pernah merasa terlalu lama menahan diri demi orang yang ternyata tidak pernah menghargai kita, tolong simak cerita ini sampai akhir. Karena di ujung cerita ada sesuatu yang ingin saya titipkan untuk kalian. Nama saya Anindita Wijaya. Orang memanggil saya Nina. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 5 tahun saya mengurus akta, sertifikat, dan surat wasiat orang lain. Pekerjaan saya adalah memastikan bahwa hitam di atas putih tidak bisa dibantah siapapun. Lucu, bukan? Saya mengurus dokumen hukum untuk ratusan keluarga, tapi saya nyaris kehilangan rumah saya sendiri karena terlalu percaya pada cinta. Saya tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di Tebet, tapi atas nama saya ada satu rumah lain. Rumah 2 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah itu peninggalan ibu saya. Ibu saya seorang pengusaha kecil yang sukses. Beliau membangun usaha catering dari nol, dari dapur sempit, sampai bisa membeli rumah di kawasan elit itu. Sebelum beliau meninggal karena sakit, beliau memegang tangan saya erat-erat. Beliau berkata pelan, "Nak, rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini bukti bahwa perempuan bisa berdiri sendiri. Jaga baik-baik. Jangan pernah serahkan ke tangan orang yang tidak menghargaimu." Saat itu, saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya belum benar-benar paham. 3 tahun kemudian, saya baru mengerti betapa beratnya kalimat itu. Saya bertemu Raka 4 tahun lalu di sebuah seminar properti. Dia tampan, hangat, dan pandai membuat orang merasa istimewa. Dia bekerja di sebuah perusahaan pengembang. Saat itu saya pikir, akhirnya saya menemukan seseorang yang bisa berbagi beban dengan saya. 4 tahun. Kami berpacaran 4 tahun. Saya pikir saya mengenalnya luar dalam. Sekarang, kalau saya runut kembali, sebenarnya Raka tidak pernah benar-benar mencintai saya. Ia mencintai apa yang saya miliki. Di tahun pertama, ia memang manis. Tapi kemanisan itu selalu memuncak setiap kali saya bercerita soal pekerjaan, soal warisan, soal rumah ibu. Matanya akan berbinar dengan cara yang dulu saya kira itu kebanggaan. Sekarang saya tahu, itu keserakahan. Pernah suatu kali di tahun kedua, ibunya jatuh sakit. Saya membayari seluruh biaya rumah sakit tanpa diminta, puluhan juta. Saya lakukan dengan tulus, karena saya pikir itulah arti keluarga. Bu Lastri memeluk saya sambil menangis waktu itu. "Kamu memang anak yang baik, Nina." Sekarang saya mengerti. Air mata itu bukan rasa terima kasih. Itu kepuasan, karena mangsa mereka ternyata sebaik dan sekaya yang mereka harapkan. Ada juga satu kejadian yang dulu membuat saya sedih, tapi tidak saya pahami. Suatu malam, saya menolak permintaan Raka untuk menjadikan rumah Pondok Indah sebagai jaminan pinjaman usahanya. Saya bilang, rumah itu peninggalan ibu. Saya tidak mau ada risiko apapun atasnya. Malam itu, Raka diam 1000 bahasa. 3 hari ia tidak menghubungi saya. Saat akhirnya kami bicara, ia berkata dingin, "Aku cuma kecewa kamu lebih percaya pada bangunan daripada pada calon suamimu." Saya menangis. Saya merasa bersalah. Saya bahkan hampir berubah pikiran. Betapa saya tidak tahu bahwa diamnya itu bukan kekecewaan cinta, melainkan kekecewaan seorang pemburu yang mangsanya belum masuk perangkap. Keluarganya menyambut saya dengan tangan terbuka. Calon ibu mertua saya, Bu Lastri, selalu memeluk saya setiap kali datang. Beliau memasakkan saya sup iga, menanyakan kabar, memuji masakan saya
yang sebenarnya biasa saja. Nina ini calon menantu idaman, katanya sambil tersenyum. Sudah cantik, mandiri. Pekerjaannya bagus pula. Adik Raka, Vania, Juga manis pada saya. usianya 26 tahun. Belum bekerja tetap. Dia sering meminjam tas saya. Meminta saya menraktirnya makan di kafe mahal. Dan saya selalu menuruti. Saya pikir ini keluarga. Saya tidak punya keluarga lagi, maka saya genggam erat keluarga ini. Bapak mertua sudah lama tiada. Jadi, yang memegang kendali di rumah itu adalah Bu Lastri. Kalau saya jujur pada diri sendiri sekarang, sebenarnya ada banyak tanda, banyak sekali. Tapi saat itu, mata saya tertutup oleh keinginan untuk dicintai. Saya mengabaikan semua sinyal kecil itu, satu persatu. Tanda pertama muncul sekitar 6 bulan sebelum pernikahan. Suatu sore, saat saya membantu Bu Lastri di dapur, beliau bertanya santai, "Nina, rumah peninggalan ibumu yang di Pondok Indah itu, sertifikatnya sudah atas nama kamu, kan? Sudah beres semua suratnya?" Saya menjawab apa adanya. "Iya, sudah. Saya notaris. Tentu saya urus sendiri." Beliau mengangguk-angguk, lalu tersenyum. "Bagus. Anak pintar." Saat itu saya pikir beliau hanya peduli. Sekarang saya tahu. Beliau sedang memastikan barang yang akan diincarnya benar-benar ada. Tanda kedua datang dari Vania. Ia mulai sering bertanya hal-hal aneh. Berapa harga rumah di kawasan elit sekarang? Apakah rumah warisan kena pajak kalau dijual? Berapa lama proses balik nama? Saya jawab dengan senang hati, mengira ia hanya ingin belajar. Saya bahkan menjelaskan padanya dengan detail. Seolah saya sedang menyerahkan peta menuju harta saya sendiri ke tangan pencuri. Lalu permintaan-permintaan kecil mulai membesar. Awalnya Vania hanya meminjam tas. Lalu ia minta ditraktir. Lalu suatu hari ia berkata, "Mbak Nina, aku lagi butuh uang buat kursus. Boleh pinjam 5 juta, nanti aku ganti." Saya beri. Bulan berikutnya 10 juta untuk keperluan lain. Tidak pernah ada yang dikembalikan. Dan setiap kali saya ragu, Bu Lastri akan berkata, "Sudah. Namanya juga adik. Sebentar lagi kalian satu keluarga." Maka saya diam. Tanda berikutnya soal Raka. 3 bulan sebelum hari H. Ia mulai sering membahas masa depan finansial kami. Tapi caranya aneh. Ia selalu mengarahkan ke satu titik. "Sayang, kalau rumah Pondok Indah dijual, kita bisa langsung punya modal besar. Untuk apa rumah sebesar itu cuma buat kita berdua?" Saya bilang, "Rumah itu peninggalan ibu. Saya tidak mau menjualnya." Wajahnya berubah sedikit waktu itu. Sangat sebentar, tapi saya melihatnya. Dan saya memilih melupakannya. Suatu kali, saya tidak sengaja melihat layar ponsel Raka saat ia ke kamar mandi. Ada pesan dari ibunya. "Sudah sampai mana soal rumah itu?" Saat itu, jantung saya berdesir aneh. Tapi Raka kembali, dan saya buru-buru menepis pikiran buruk. Mungkin maksudnya rumah kontrakan kami nanti, pikir saya. Saya selalu mencari alasan untuk mereka. Itu kesalahan terbesar saya sebulan sebelum pernikahan. Tekanan itu makin nyata. Bu Lastri mulai mengajak saya bicara soal surat. "Nina, nanti setelah menikah, sebaiknya semua harta digabung saja. Ya. Biar tidak ada rahasia di antara keluarga. Tante kenal notaris kok, biar diuruskan." Saya yang notaris. Ditawari notaris lain untuk mengurus harta saya sendiri. Saat itu saya hanya tersenyum dan bilang akan saya pikirkan. Tapi sesuatu di perut saya mulai terasa tidak enak. Lalu ada kejadian yang seharusnya membuka mata saya jauh lebih awal. 2 minggu sebelum hari H, saya tidak sengaja mendengar Vania bertelpon di teras. Ia berkata pelan, "Tenang, Bu, sebentar lagi. Habis ini kita kaya." Begitu melihat saya, ia langsung mematikan telepon dan tersenyum manis. Mbak Nina, lagi telepon teman." Saya percaya. Lagi-lagi, saya percaya. Saya menceritakan semua keraguan ini. Kemudian, kepada Tante Mira. Beliau menatap saya dengan iba bercampur khawatir. "Nina, perasaanmu itu jarang salah. Tapi kamu butuh bukti, bukan firasat. Tanpa bukti, mereka akan membalikkan keadaan. Dan kamulah
yang akan disebut menantu durhaka. Kalimat itu, tanpa saya sadari, menanam sesuatu di kepala saya, sebuah kesiagaan. Dan ternyata kesiagaan itu hampir terlambat, karena seminggu sebelum hari H, mereka sudah mencoba langkah pertama mereka. Saat itu saya belum tahu rencana besarnya, tapi kejadian itu kini terasa seperti gladi bersih dari penipuan mereka. Sore itu, Raka datang ke apartemen saya membawa map coklat. Wajahnya cerah, terlalu cerah. Sayang, aku tadi mampir ke notaris, kenalan ibu, katanya. Biar nanti tidak repot setelah menikah. Lebih baik surat-surat soal harta diurus dari sekarang. Ini ada draft perjanjian, tinggal tanda tangan. Ia menyodorkan map itu seolah benda biasa. Saya membukanya, dan darah saya membeku. Itu bukan perjanjian pranikah biasa, itu surat kuasa. Surat kuasa yang isinya memberi Raka wewenang mengurus, mengalihkan, bahkan menjual harta atas nama saya, termasuk rumah Pondok Indah. Bahasanya dibungkus rapi, tapi sebagai notaris. Saya membaca jebakan itu dalam 3 detik. Saya menahan diri untuk tidak meledak. Saya tersenyum dan berkata pelan, "Wah, lengkap sekali. Tapi Mas, ini kan urusan hukum. Aku kebetulan notaris. Biar aku baca dulu baik-baik ya. Jangan buru-buru. Salah satu kata saja bisa fatal." Wajah Raka berkedut sedikit. Ada kekecewaan yang ia tutupi cepat-cepat. Iya sih, tapi jangan lama-lama ya, sayang. Saya simpan map itu. Saya tidak pernah menandatanganinya, dan saya tidak pernah lupa. Itulah momen ketika firasat saya berubah menjadi kecurigaan yang nyata. Tapi saya masih butuh bukti yang tak terbantahkan. Saya tidak tahu bukti itu akan datang sendiri. Di sore terakhir sebelum pernikahan saya, dari balik pintu dapur, ada satu orang lagi yang sebenarnya sudah mencoba memperingatkan saya. Bu Yem, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Lastri. Seorang perempuan tua yang pendiam. Beberapa hari sebelum kejadian itu, saat saya berkunjung, beliau sempat menarik lengan saya pelan di dapur, jauh dari telinga yang lain. Suaranya berbisik, hampir tak terdengar. "Mbak Nina, hati-hati ya. Mbak ini orang baik. Jangan terlalu percaya." Lalu, beliau buru-buru kembali bekerja, seolah takut ketahuan. Saat itu, saya bingung. Saya pikir mungkin beliau hanya cemas berlebihan, seperti orang tua pada umumnya. Saya bahkan tidak menanggapinya serius. Tapi kini, mengingat kembali tatapan mata beliau yang penuh iba, saya sadar Bu Yem sudah lama melihat semuanya. Beliau mendengar percakapan di rumah itu setiap hari. Beliau tahu apa yang sedang direncanakan. Tapi sebagai orang kecil yang menggantungkan hidup pada keluarga itu, yang bisa beliau lakukan hanyalah sebuah bisikan samar, sebuah peringatan yang nyaris tidak terdengar dari satu-satunya orang jujur di rumah itu. Belakangan, setelah semuanya selesai, saya mencari Bu Yem dan diam-diam membantunya. Saya carikan pekerjaan baru di tempat yang lebih layak, jauh dari keluarga itu. Itu cara saya berterima kasih atas satu bisikan yang andai saya dengarkan lebih awal, mungkin akan menyelamatkan saya dari banyak luka. Hari pernikahan kami ditetapkan. Sebuah hotel di pusat kota sudah di-booking. Undangan sudah dicetak. Gaun pengantin sudah saya simpan rapi di lemari. Saya bahagia. Untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, saya merasa tidak sendirian. Saya bodoh sekali. Tapi waktu itu saya tidak tahu. 2 minggu sebelum hari H, percakapan tentang rumah Pondok Indah mulai sering muncul. Awalnya halus sekali, sampai saya tidak curiga. Suatu malam, Raka memeluk saya dari belakang saat saya mencuci piring. Dia berkata lembut, "Sayang, setelah kita menikah, lebih baik rumah Pondok Indah itu kita balik nama. Jadi nama kita berdua, ya. Biar lebih kuat secara hukum. Biar kalau ada apa-apa, kita aman." Saya tertawa kecil waktu itu. Aman dari apa? "Mas, rumah itu sudah atas nama saya. Sertifikatnya jelas." Dia hanya tersenyum. "Iya, tapi kan kita keluarga sekarang. Masa masih dipisah-pisah punyaku-punyamu?" Saya tidak menjawab. Sebagai notaris, saya tahu betul bahwa balik nama rumah warisan bukan hal sepele. Saya tahu konsekuensinya.
Tapi saya pikir mungkin dia hanya kurang paham hukum. Saya simpan keraguan itu dalam hati. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri menelepon. Suaranya manis seperti biasa. Beliau bilang ada barang titipan untuk persiapan pernikahan. Minta saya datang ke rumah mereka di Bintaro. Tentu saja saya datang. Saya selalu datang. Itu adalah sehari sebelum pernikahan saya. Sore itu langit Jakarta mendung. Saya tiba di rumah Bu Lastri sekitar pukul 5. Pintu pagar tidak terkunci. Mobil Raka terparkir di depan. Saya pikir akan mengejutkan mereka. Saya masuk perlahan lewat pintu samping yang biasa terbuka, menuju ruang tamu. Tapi langkah saya terhenti di lorong dekat dapur, karena saya mendengar suara. Suara Bu Lastri, suara Fania, suara Raka. Mereka bertiga sedang berbicara, dan nada mereka sama sekali berbeda dari yang biasa saya dengar. Saya berdiri diam. Tangan saya masih memegang gagang pintu. Saya tidak menekan bel. Sesuatu di dalam diri saya menahan langkah itu. Pokoknya, begitu akad selesai. Jangan tunggu lama, kata Bu Lastri. Suaranya tegas. Dingin. Sama sekali tidak seperti suara yang biasa memeluk saya. Raka. Kamu bujuk dia tanda tangan surat balik nama secepatnya. Mumpung dia masih melayang bahagia jadi pengantin baru. Saya menahan napas. Rumah Pondok Indah itu sekarang harganya berapa, Bu? Tanya Fania. Suaranya bersemangat, seperti anak kecil membicarakan hadiah. Tante tanya ke agen kemarin, jawab Bu Lastri. Rumah 2 lantai. Di kawasan dekat sekolah internasional. Harga pasarannya tidak kurang dari 9 miliar sekarang. 9 miliar. Mbak Nia, coba bayangkan. Telinga saya berdengung, jantung saya berdebar keras, seolah ingin menghancurkan tulang rusuk saya dari dalam. Setelah balik, nama beres. Lanjut Bu Lastri, rumah itu kita jual. Uangnya kita pakai buat modal usaha Raka. Sisanya buat beli rumah Fania, sama mobil yang kemarin kamu mau itu. Fania tertawa. Asik. Akhirnya, aku sudah ngincer mobil itu dari lama. Saya bersandar ke dinding lorong. Kedua kaki saya terasa lemas. Keringat dingin mengalir di punggung, meresap menembus blus saya. Dingin seperti es. Setiap kata mereka seperti tamparan. Bukan di wajah, tapi langsung ke harga diri saya. Mas Raka tega ya, kata Fania pelan. Tapi nadanya geli, bukan iba. Padahal kelihatannya sayang banget sama Mbak Nina. Raka tertawa. Suara tawa yang belum pernah saya dengar dalam 4 tahun. Ya, namanya juga usaha. Van, 4 tahun aku sabar. Masa nggak ada hasilnya? Lagian dia itu gampang, nggak punya keluarga. Gampang dibikin percaya, dikasih perhatian sedikit, langsung luluh. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena rasa sakitnya sudah melampaui batas untuk bisa menangis. 4 tahun. Pelukan Bu Lastri. Sap Iga. Pujian. Tas yang dipinjam Fania. Semuanya. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Lalu terdengar suara Bu Lastri lagi, semakin tanpa beban. Oh iya, satu lagi. Besok di pernikahan. Banya, kamu pura-pura terharu sedikit ya. Peluk Nina. Bilang betapa kakakmu sayang sama dia. Biar tamu dari kedua keluarga lihat. Raka ini suami yang penuh tanggung jawab. Beres. Bu, sahut Fania cekikikan. Nanti pas acara tukar cincin, aku bisa nangis pura-pura. Gampang. Dan Raka, lanjut ibunya. Nanti malam. Ajak dia minum dulu. Bikin dia santai. Bikin dia seneng. Kalau hatinya sedang melayang, lebih gampang diajak tanda tangan apapun. Saya berdiri membatu. Tangan saya masih melayang di depan tombol bel yang tak pernah saya tekan. Sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping-keping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka saya akan mendapatkan keluarga yang baik sebagai balasannya. Tapi di kepala saya, di tengah semua kehancuran itu, ada satu pikiran yang sangat jernih, satu suara dingin yang memerintah saya. Selamatkan dirimu. Sekarang, tangan saya bergerak. Saya keluarkan ponsel dari tas.
Jari saya gemetar. Tetapi pikiran saya luar biasa tenang. Saya buka aplikasi perekam suara. Saya tekan tombol merah. Lalu, perlahan saya dekatkan ponsel ke arah pintu dapur. Ke celah tempat suara mereka mengalir keluar. Sebagai notaris, saya tahu satu hal. Cerita bisa dibantah, air mata bisa dipalsukan, tapi bukti tidak. Di dalam percakapan terus berlanjut, bahkan semakin terang-terangan. Bagusnya, dia itu penakut, kata Raka santai. Takut digosipin. Jadi kalau nanti dia sadar pun, dia nggak akan berani ribut. Dia paling milih diem, biar nggak malu. Betul, sahut Bulastri. Orang luar cuma lihat keluarga kita rukun. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal bilang dia menantu durhaka, tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tetapi tangan saya tetap memegang ponsel dengan stabil. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Selama 3 menit itu, 1000 kenangan berputar di kepala saya. Hari pertama, Raka mengajak saya makan malam. Saat ia melamar saya di tepi pantai dengan cincin yang saya sadari kemudian dibeli dengan uang yang saya transfer untuk biaya rumah sakit ibunya. Pelukan Bulastri yang hangat. Tawa Vania, semua kenangan itu yang dulu saya simpan sebagai harta paling berharga, kini terasa seperti racun. Setiap satunya adalah kebohongan yang dirancang dengan teliti. Tapi anehnya, di tengah luka itu, tangan saya tetap stabil memegang ponsel. Karena saya tahu 3 menit ini akan menyelamatkan sisa hidup saya. Ketika saya merasa sudah cukup, saya hentikan rekaman. Saya simpan ponsel kembali ke dalam tas. Saya tegakkan badan. Saya tidak lagi gemetar. Pintu dapur itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Saya berjalan cepat menuju pintu samping. Sepatu hak saya mengetuk lantai. Lebih keras dari saat saya datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di kaca jendela, saya melihat pantulan wajah saya. Pucat, bibir terkatup rapat, tatapan mata kosong. Tapi dingin, saya melihat diri saya sendiri. Lalu tiba-tiba tersenyum getir. Nina, kamu memang bodoh sekali, kata saya dalam hati. Tapi setidaknya kamu sadar tepat pada waktunya. Mobil saya melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis-garis cahaya yang kabur. Sebagian dari saya ingin menangis. Tetapi sebagian lain, bagian yang diwariskan ibu saya, hanya berbisik satu hal. Sekarang, kita main dengan aturan kita. Sesampainya di apartemen, saya tidak langsung tidur. Saya nyalakan laptop. Saya buka folder dokumen yang sudah lama tidak saya sentuh. Di sana ada salinan sertifikat rumah Pondok Indah atas nama saya. Ada akta waris dari ibu. Semua lengkap, sah, dan jelas. Saya tersenyum tipis. Mereka mengira saya hanya perempuan polos yang akan menyerahkan rumah dengan satu tanda tangan. Mereka lupa pekerjaan saya apa. Lalu saya teringat satu orang, Tante Mira, sahabat karib ibu saya semasa hidup, seorang pengacara senior dulu. Setiap kali datang ke rumah, beliau selalu berkata pada saya, anak ini harus kuat, jangan biarkan ada yang menindasnya. Saya melihat jam, pukul 3 pagi, saya ragu sejenak. Lalu saya memutuskan untuk menutup laptop. Belum saatnya. Saya perlu berpikir dengan kepala sangat dingin. Jika saya membatalkan pernikahan ini, apa yang akan terjadi? Keluarga Raka akan marah. Kerabat dari kedua belah pihak akan berbisik. Teman dan rekan kerja akan bertanya. Akan ada yang bersimpati, ada yang menyalahkan, ada yang hanya menonton dari luar sambil menghakimi. Tetapi jika saya teruskan, saya akan kehilangan rumah ibu. Saya akan kehilangan harga diri saya dibandingkan dengan itu. Apa artinya beberapa bisik-bisik orang? Saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Jika ibu masih hidup, apa yang ibu ingin saya lakukan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang saya kira. Ibu akan ingin saya hidup. Hidup dengan baik untuk diri saya sendiri. Langit perlahan terang. Cahaya pucat menyelinap melalui celah tirai. Saya bangkit. Masuk ke kamar mandi. Air dingin yang mengguyur wajah membuat saya sadar sepenuhnya. Di cermin, saya melihat tatapan mata saya telah berubah. Tidak lagi penuh mimpi. Hanya ada ketenangan
dan ketegasan. Baiklah, Kata saya pada diri sendiri. kita lakukan dengan benar. Tapi sebelum itu, Saya masih punya satu malam. malam terakhir sebelum hari yang seharusnya menjadi pernikahan saya. Dan saya tidak menghabiskannya untuk menangis. Saya duduk di meja kerja, membuka laptop. Dan mulai menyusun semuanya. Seperti saya menyusun berkas klien. Dingin, teliti, tanpa emosi. Saya buat satu folder baru, saya beri nama yang netral, tidak mencurigakan. Ke dalamnya, saya masukkan salinan sertifikat rumah. Akta waris ibu dan rekaman tadi sore. Saya buat 3 salinan rekaman itu. 1 di ponsel, 1 di surel, 1 di penyimpanan awan sebagai notaris. Saya tahu betul. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada bukti. Lalu saya menulis kronologi, tanggal demi tanggal. Setiap percakapan ganjil yang pernah saya abaikan. Saya tulis kembali. Pertanyaan Bu Lastri soal sertifikat. Permintaan pinjaman Fania yang tak pernah kembali. Pesan di ponsel Raka. Telepon Fania di teras. Semua yang dulu saya tepis sebagai kebetulan, kini berjajar rapi di layar. Membentuk satu pola yang jelas. Sebuah rencana. Dan saya korbannya. Sekitar tengah malam, ponsel saya berbunyi. Raka. Saya angkat karena saya tahu. Kalau tidak, saya angkat. Mereka akan curiga lebih awal. Suaranya manis. Terlalu manis. Sayang, Sudah tidur. Besok hari besar kita. Aku mau mampir sebentar. boleh. Bawa minuman. Kita rayakan berdua dulu. Saya tahu persis apa artinya itu sekarang. Bikin dia santai. Bikin dia mudah disuruh tanda tangan. Saya tahan suara. Saya tetap tenang. Jangan. Mas, Aku mau istirahat. besok kan harus cantik. Ia memaksa sedikit, lalu menyerah. Setelah telepon ditutup, saya menatap dinding kamar lama sekali. Kalau saya tidak mendengar percakapan sore tadi, malam ini, saya akan membuka pintu untuknya. Saya akan minum bersamanya. Dan mungkin besok pagi. Dengan kepala berat dan hati melayang. Saya benar-benar akan menandatangani apapun yang ia sodorkan. Saya merinding membayangkannya. Lalu pesan masuk lagi. Kali ini dari Bu Lastri. Nina sayang, selamat tidur ya. Besok kamu resmi jadi anak tante. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Beberapa bulan lalu, pesan itu akan membuat mata saya berkaca-kaca. Malam ini, saya membacanya sambil tersenyum getir. Anak sendiri. Anak yang rumahnya hendak kalian jual diam-diam. Saya membalas pendek. Terima kasih. Bu, selamat malam. Tangan saya tidak gemetar sama sekali saat mengetik. Menjelang pagi, saya menelpon Tante Mira sekali lagi, memastikan rencana. Beliau menjelaskan satu persatu dengan sabar. Pertama, saya tidak boleh menandatangani dokumen apapun, dalam kondisi apapun. Kedua, saya harus menghadapi mereka di tempat yang ramai dan terbuka, bukan di ruang tertutup, tempat mereka bisa menekan saya. Ketiga, bukti harus saya pegang sendiri. Jangan pernah saya serahkan aslinya pada siapapun. Dan yang paling penting, Nina, kata beliau, jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah. Kamu tidak membatalkan apapun. Mereka yang sudah membatalkan pernikahan ini, jauh sebelum kamu, saat mereka memutuskan menjadikanmu mangsa. Kalimat itu memberi saya kekuatan terakhir yang saya butuhkan. Saya tidak tidur malam itu. Tapi anehnya, saya tidak lelah. Saya merasa seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang selama 4 tahun. Baiklah, kata saya sekali lagi, saat fajar mulai menyingsing. Hari ini bukan hari pernikahan saya. Hari ini, hari saya mengambil kembali hidup saya. Pagi hari H, ponsel saya berbunyi tanpa henti. Pesan dari Prias, pesan dari pihak hotel, pesan dari Raka. Selamat pagi, calon istriku. Hari ini, hari kita. Aku tidak sabar. Dengan emoji hati. Saya menatap pesan itu lama sekali. 4 tahun lalu. Pesan seperti ini akan membuat jantung saya berbunga. Sekarang, saya hanya merasa mual. Saya tidak membalas. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya memakai blazer kerja warna abu, kemeja putih. Rambut diikat rapi, bukan pakaian pengantin.
melainkan pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan penting. Saya menelpon Tante Mira. Beliau mengangkat di dering kedua. Nina, ada apa? Sayang. Bukankah hari ini hari pernikahanmu? Tante, kata saya, tenang. Saya butuh bantuan Tante sebagai pengacara dan saya butuh sekarang juga. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Tante Mira berubah serius. Datang ke kantor saya. Sekarang. Saya melaju ke kantor Tante Mira di kawasan Kuningan. Di sana, saya ceritakan semuanya. Saya putar rekaman itu. Saya tunjukkan dokumen rumah. Tante Mira mendengarkan dengan rahang mengeras. Ketika rekaman selesai, beliau menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Astagfirullah, katanya pelan. Anak ini, Nina, kamu sadar tepat waktu. Ibumu pasti bangga. Lalu beliau menjelaskan posisi hukum saya dengan tenang dan jelas. Rumah Pondok Indah adalah harta warisan. Atas nama saya sepenuhnya. Selama saya belum menikah, harta itu sepenuhnya milik saya. Bahkan setelah menikah pun, harta bawaan dan warisan tetap menjadi milik pribadi, bukan harta bersama. Kecuali saya secara sukarela menandatangani perubahan. Mereka tidak bisa memaksa saya tanda tangan apapun. Dan rekaman ini, kata Tante Mira sambil mengetuk meja, adalah bukti niat penipuan dan penggelapan harta. Kalau kamu mau, ini bisa jadi dasar laporan. Tapi keputusan ada di tanganmu. Saya menatap dokumen di meja itu. Lalu saya berkata, saya tidak mau memenjarakan siapapun. Tante, saya hanya mau mereka tahu bahwa mereka salah memilih korban. Dan saya mau menyelamatkan rumah ibu. Tante Mira tersenyum. Kalau begitu, kita siapkan langkah-langkahnya. Tenang, hukum ada di pihakmu. Sementara saya di kantor pengacara, di hotel. Kekacauan sudah dimulai. Ponsel saya bergetar tanpa henti. Raka menelpon belasan kali. Lalu Bu Lastri. Lalu Fania. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Dari nada bingung, lalu panik. Lalu marah. Nina, kamu di mana? Tamu sudah berdatangan. Pria sudah menunggu. Nina ini tidak lucu. Kamu mempermalukan keluarga kami. Saya membaca semua itu dengan tenang. Lalu saya matikan ponsel. Tante Mira menatap saya. Kamu yakin tidak mau ke sana? Menjelaskan langsung. Saya berpikir sejenak. Lalu saya berkata, justru saya mau ke sana, Tante. Tapi bukan untuk menjadi pengantin. Saya mau menyelesaikan ini di depan semua orang, di tempat yang seharusnya jadi hari bahagia mereka. Tante Mira menatap saya lama, lalu beliau mengangguk. Saya temani, bawa semua dokumen, bawa rekamannya. Kami berdua berangkat ke hotel. Lobi hotel itu mewah, karangan bunga di mana-mana. Tamu berpakaian rapi memenuhi ruangan. Di panggung depan, tertulis nama saya dan nama Raka dengan huruf emas. Pemandangan yang seharusnya membahagiakan saya. Tapi saya melangkah masuk dengan blazer abu dan tas berisi dokumen, bukan gaun putih. Begitu saya muncul, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar. Raka berlari menghampiri. Wajahnya merah antara lega dan marah. Nina, dari mana saja kamu? Kamu tahu betapa malunya aku? Kenapa kamu tidak pakai gaun? Di belakangnya, Bu Lastri tergopoh-gopoh. Senyumnya dipaksakan. Nina, sayang, ada apa ini? Ayo, cepat ganti baju. Tamu sudah menunggu. Jangan bikin keluarga malu. Fania juga datang. Dengan ekspresi pura-pura cemas yang sekarang saya kenali sebagai acting. Saya berhenti di tengah lobi. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu saya berkata dengan suara tenang, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Saya tidak akan menikah hari ini. Suasana hening seketika. Raka membeku. Nina, kamu bicara apa? Saya bilang. Ulang saya pelan. Saya tidak akan menikah dengan kamu hari ini atau kapanpun. Bu Lastri buru-buru tertawa, mencoba mencairkan suasana. Aduh, anak ini. Mungkin cuma grogi. Bapak Ibu sekalian, pengantin memang suka cemas. Beliau meraih lengan saya. Nina, jangan begini. Mari kita bicara di dalam saja. Jangan di sini. Saya menarik lengan saya pelan. Tidak. Bu,
Justru saya mau bicara di sini. Di depan semua orang yang sudah Bu undang, supaya semua jelas. Wajah Bu Lastri mulai pucat. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Tante Lastri, Kemarin sore, Tante menyuruh Raka membujuk saya menandatangani surat balik nama Rumah Pondok Indah. Rumah peninggalan ibu saya, yang harganya, kata Tante sendiri, 9 miliar. Ruangan mulai riuh. Tamu-tamu saling pandang. Wajah Raka berubah. Nina, kamu jangan ngarang. Itu fitnah. Saya menatapnya tenang. Fitnah. Lalu saya tekan tombol putar. Suara Bu Lastri mengalir keluar dari ponsel. Jernih dan jelas. Memenuhi keheningan ruangan. Pokoknya begitu akad selesai. Jangan tunggu lama. Raka, kamu bujuk dia tanda tangan surat balik nama secepatnya. Suara Fania menyusul. Rumah Pondok Indah itu sekarang harganya berapa? Bu. Lalu suara Raka. Santai. Dingin. Tanpa cinta. Lagian dia itu gampang. Gak punya keluarga. Gampang dibikin percaya. Dikasih perhatian sedikit. Langsung luluh. Seluruh ruangan terdiam. Lalu mulai berdesing oleh bisik-bisik yang membesar. Para tamu menatap Raka. Menatap Bu Lastri. Menatap Fania. Dengan wajah yang berubah dari heran menjadi jijik. Raka pucat pasi. Itu kamu rekam diam-diam. Itu ilegal. Tante Mira melangkah maju. Tenang dan berwibawa. Saya pengacara Nina. Rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak yang hadir dalam percakapan sah sebagai bukti permulaan. Dan isi rekaman ini menunjukkan niat penipuan serta upaya penggelapan harta warisan. Saya sarankan kalian diam sekarang. Sebelum memperburuk posisi kalian. Bu Lastri terhuyung. Dipegangi Fania yang juga gemetar. Nina, sayang, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menggeleng. 4 tahun, Bu. 4 tahun saya kira saya menemukan keluarga. Ternyata saya hanya target. Tante bahkan menyuruh Raka membuat saya mabuk semalam. Supaya saya lebih mudah disuruh tanda tangan. Saya dengar semuanya. Para tamu mulai berdiri. Beberapa menggeleng, beberapa berbisik tajam. Seorang ibu parubaya, kerabat dari pihak Raka, berkata cukup keras. Ya ampun, Lastri, tega sekali kalian sama anak orang. Fania mencoba menyelamatkan keadaan. Ia maju. Suaranya tinggi dan panik. Itu rekaman editan. Mbak Nina memang sengaja mau menjelek-jelekan kami di hari pernikahan. Dia yang gila. Tapi suaranya tenggelam karena beberapa tamu sudah mulai merekam dengan ponsel mereka sendiri. Dan tatapan ruangan itu sudah berbalik sepenuhnya melawan keluarga Raka. Saya menatap Fania dengan tenang. Editan. Banya. Lalu siapa yang minggu lalu menelepon ibumu di teras rumah? Lalu bilang, sebentar lagi kita kaya. Saya dengar itu juga. Saya hanya diam saat itu. Karena saya masih berharap saya salah. Wajah Fania memutih. Ia mundur. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajah Bu Lastri yang biasa penuh senyum, kini hancur total. Bukan karena malu pada saya, tapi karena malu di depan semua orang yang selama ini ia tipu dengan citra keluarga rukun. Beberapa kerabatnya sendiri sudah menjauh, memalingkan wajah, seolah tidak ingin terlihat bersama mereka. Salah satu paman Raka, yang tadinya duduk di kursi kehormatan, berdiri dan berkata dengan suara berat, Lastri, ini benar. Kalian mau menjual rumah warisan anak ini? Saya kira keluarga ini terhormat. Bu Lastri tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Saya menutup ponsel. Saya menatap Raka untuk terakhir kali. 4 tahun, Raka. Aku memberimu 4 tahun hidupku. Dan ternyata, bagimu, aku hanya sebuah rumah seharga 9 miliar. Suara saya tidak bergetar. Rumah ibu saya tidak akan pernah jadi milik kalian. Secara hukum, kalian tidak punya hak apapun atasnya. Tante Mira sudah memastikan itu. Dan surat kuasa yang kamu sodorkan minggu lalu masih saya simpan sebagai bukti tambahan. Kalau kalian berani mengganggu saya lagi, semua ini akan saya bawa ke jalur yang lebih resmi. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya yang tadi mengepal, kini lemas. Pria yang selama 4 tahun selalu tahu harus berkata apa, kini berdiri membisu di tengah lobi. Di bawah namanya sendiri yang tertulis emas. Saya berbalik.
Saya berjalan keluar dari lobi hotel itu, melewati deretan tamu yang membisu, melewati nama saya yang tertulis emas di panggung. Setiap langkah terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dada saya tidak lagi sesak. Tante Mira menyusul di samping saya, merangkul bahu saya dengan lembut. "Kamu hebat, Nina. Ibumu pasti bangga sekali padamu." Di luar, langit Jakarta sudah cerah. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara terasa berbeda, lebih bebas. Hari-hari setelah itu tidak mudah, saya akui. Telepon masih berdering. Kerabat Raka beberapa kali mencoba menghubungi. Ada yang memaki, ada yang memohon. Ada yang mencoba membujuk saya berdamai, tapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk menggoyahkan saya. Panggilan-panggilan itu seperti ombak kecil. Mereka tidak lagi sanggup menjatuhkan saya. Bu Lastri sempat datang ke kantor saya sekali. Wajahnya tidak lagi angkuh. Beliau menangis, mengaku khilaf, berkata semua itu hanya rencana bodoh. Beliau memohon saya tidak melaporkan ke polisi. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, "Saya tidak akan melaporkan, Bu. Bukan karena saya memaafkan, tapi karena saya tidak mau menghabiskan hidup saya untuk membenci tante. Hidup saya terlalu berharga untuk itu." Beliau menunduk, lalu pergi tanpa kata. Setelah hari itu, saya tidak pernah mendengar kabar mereka lagi secara langsung. Tapi kabar tetap sampai, lewat kerabat dan kenalan, sedikit demi sedikit. Rekaman di hari pernikahan itu ternyata menyebar. Beberapa tamu yang merekam mengunggahnya. Dalam hitungan hari, wajah keluarga rukun yang selama ini dibangun Bu Lastri runtuh di mata lingkungan mereka sendiri. Tetangga yang dulu menghormati beliau mulai berbisik. Arisan yang dulu selalu ia pimpin perlahan tidak lagi mengundangnya. Citra yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam satu sore. Raka kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Model usaha yang ia impikan dari hasil menjual rumah saya tentu saja tidak pernah ada tanpa modal itu. Rencana bisnisnya berantakan. Saya dengar ia sempat berpindah-pindah pekerjaan dan hubungannya dengan keluarga sendiri merenggang karena masing-masing saling menyalahkan atas kegagalan rencana itu. Banyak yang dulu begitu yakin akan mendapatkan mobil dan rumah baru, tidak mendapatkan apa-apa. Pinjaman-pinjaman yang pernah ia ambil dari saya tentu tidak pernah saya tagih. Tapi saya dengar kebiasaan berutangnya berlanjut. Dan kini ia berurusan dengan orang-orang yang tidak sesabar saya. Saya tidak merasa senang mendengar semua itu. Sungguh. Karena dendam. Saya belajar. Tidak pernah benar-benar mengenyangkan. Tapi saya juga tidak merasa bersalah. Karena setiap akibat yang mereka terima adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Saya hanya menolak menjadi tanah tempat benih itu tumbuh. Saya mengurus rumah Pondok Indah dengan tenang. Atas saran Tante Mira, saya tidak menjualnya. Saya merenovasinya sedikit, lalu menyewakannya. Uang sewanya saya simpan di rekening khusus. Dan setiap bulan, sebagian saya sumbangkan ke sebuah rumah singgah untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir ibu saya akan menyukai itu. Beberapa minggu kemudian, saya membuka lemari dan menemukan gaun pengantin yang masih tergantung rapi, putih, bersih. Belum pernah dipakai. Saya menatapnya lama. Lalu saya memutuskan untuk menyumbangkannya ke sebuah yayasan amal untuk pengantin yang tidak mampu memberi gaun. Saat menyerahkannya, seorang petugas muda menatap gaun itu dengan mata berbinar. Gaun ini masih baru sekali. Mbak tidak menyesal. Saya berpikir sejenak. Lalu saya menggeleng dan tersenyum. Tidak. Karena saya sudah menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting daripada gaun ini. Apa itu, Mbak? Tanyanya. Diri saya sendiri, jawab saya. Gadis itu mengangguk, matanya tampak sedikit terharu. Saya melangkah keluar ke jalan. Langit mulai gelap, lampu jalan menyala lebih awal. Tapi hati saya tidak kosong seperti yang dulu saya takutkan. Justru terisi oleh rasa lega yang sulit dijelaskan. Seolah saya baru saja mengembalikan sebuah mimpi yang bukan milik saya. Untuk mendapatkan kembali kenyataan yang memang seharusnya jadi milik saya. Malam itu, sahabat saya menelpon. Aku dengar
kamu donasikan gaun pengantinmu. Astaga, kuat sekali kamu. Saya tertawa kecil. Bukan kuat. Saya cuma tidak mau lagi membawa-bawa barang yang tidak saya butuhkan. Dia tertawa di seberang. Akhir pekan ini, aku ajak kamu liburan, ya. Biar segar. Boleh, kata saya. Setelah menutup telepon, Saya duduk di tepi tempat tidur. Di kepala saya muncul bayangan diri saya beberapa bulan lalu. yang bingung di antara cinta Tanggung jawab dan ketakutan akan kehilangan. diri saya yang sekarang tidak lebih hebat. Juga tidak lebih pintar. Hanya lebih berani menghadapi kebenaran sedikit lebih awal. Bulan-bulan berlalu. Pekerjaan saya berjalan baik. Suatu hari, atasan saya menyerahkan sebuah proyek besar kepada saya. Tanggung jawab lebih besar, tekanan lebih banyak. Tapi saya tidak lagi takut, karena sekarang saya tahu apapun yang terjadi, saya masih bisa berdiri dengan kaki saya sendiri. Malamnya, saya berdiri di balkon apartemen, memandangi kota dengan lampu-lampunya yang menyala. Setiap jendela di luar sana adalah sebuah kehidupan, sebuah pilihan. Saya tidak tahu seperti apa masa depan saya. Tetapi saya tahu satu hal, mulai sekarang, siapapun yang masuk ke dalam hidup saya harus menghormati batas-batas saya. Bukan untuk bertahan, tapi untuk hidup dengan baik dan jujur pada diri sendiri. Saya teringat kalimat terakhir Ibu. Jangan pernah serahkan ke tangan orang yang tidak menghargaimu. Dulu saya tidak paham, sekarang saya mengerti bahwa yang beliau maksud bukan hanya rumah, tetapi juga diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menyerahkan harga diri kalian demi cinta yang menuntut kalian mengecil. Cinta yang sejati tidak pernah meminta kalian menyerahkan jati diri, harta, atau batas-batas kalian sebagai syarat untuk dicintai. Dan jangan pernah membiarkan rasa takut sendirian membuat kalian menerima perlakuan yang tidak layak. Rasa takut itu seringkali justru yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Terlalu lama menahan diri, terlalu takut kehilangan. Sampai lupa bahwa diri mereka sendiri adalah harta yang paling berharga. Jika kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu, tidak ada kata terlambat untuk memilih diri sendiri. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka yang menukar cinta dengan hitung-hitungan. Dan ada pula para ibu seperti Bu Lastri yang lupa bahwa keserakahan pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Raka, kabarnya, gagal membuka usahanya. Bu Lastri dijauhi kerabat yang dulu ia tipu dengan citra keluarga rukun. Fania tidak pernah mendapatkan mobil yang ia incar. Sementara saya perlahan membangun kembali hidup saya, batu demi batu, di atas fondasi yang kali ini benar-benar milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam dan menerima, atau pilihan untuk berdiri dan menjaga diri sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesal, bahkan sedetik pun, atas keputusan yang saya ambil di sore terakhir sebelum pernikahan itu. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian yang sama. Dan satu cerita kecil bisa menjadi awal dari keputusan besar dalam hidupnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Keluarga suamiku mengusirku dari mobil di tengah hujan deras. Mereka bilang, aku hanya menantu miskin yang menumpang hidup pada anak mereka. Mereka menatapku seolah aku tak punya harga diri sedikit pun. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Apartemen mewah yang selama ini mereka banggakan, yang mereka tempati tanpa membayar sepeser pun, sebenarnya milikku. Dan beberapa jam setelah mereka membuangku di pinggir jalan, aku baru saja mengganti seluruh kunci pintu apartemen itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama diam. Sampai akhirnya, ia memilih bicara. Mari kita mulai. Namaku Nadira. Nadira Pramesti. Seharusnya,
Nama itu berarti berharga. Tapi selama 5 tahun terakhir, aku merasa seperti barang rongsokan. Disimpan bukan karena nilainya, hanya karena masih bisa dipakai. Aku 32 tahun. Dulu aku bekerja sebagai staf admin di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Bukan jabatan besar, tapi cukup untuk membuatku mandiri. Sampai aku menikah dengan Arga. Dan perlahan-lahan, Semua yang kumiliki seperti menguap. Pagi itu, udara bulan Januari di Jakarta sedang dingin-dinginnya. Menusuk sampai ke tulang, lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Saat penghuni apartemen mewah ini masih meringkuk di balik selimut, aku sudah berdiri di dapur, bergelut dengan bau tajam bawang putih dan daging sapi mentah. Jari-jariku kaku karena dingin. Aku harus memotong puluhan kilogram daging, menusuk ratusan tusuk sate. Hari ini ada acara liburan keluarga ke puncak. Acara yang sudah direncanakan ibu mertuaku, Ibu Ratna, sejak sebulan lalu. Dan seperti biasa, akulah yang menyiapkan semuanya. Sendirian. Nadira, mana sambal kacangnya? Jangan terlalu encer. Arga tidak suka. Suara melengking itu memecah pagi. Ibu Ratna muncul dengan daster sutra mahal. Daster yang ironisnya kubelikan dengan bonus tahunanku. Ia berdiri di ambang pintu dapur, bercacak pinggang. Sedang saya haluskan. Bu, jawabku pelan. Aku tidak berani menatap matanya. Di rumah ini, menatap mata Ibu Ratna dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Aku sudah belajar itu sejak tahun pertama. Lambat sekali, gerutunya. Jam 7 kita harus berangkat. Kamu tahu sendiri, Ryan dan istrinya tidak suka menunggu. Ia berlalu, meninggalkan aroma parfum yang beradu dengan bau dapur. Aku melirik Arga, suamiku, yang baru masuk untuk mengambil air minum. Ia melihatku kerepotan. Ia melihat peluh di keningku. Tapi ia hanya diam. Tidak ada pelukan pagi. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia menyesap airnya, menatap layar ponselnya dengan senyum tipis yang entah untuk siapa. Lalu pergi begitu saja. Kesabaranku selama 5 tahun ini ibarat sebuah bendungan. Setiap hinaan, setiap eksploitasi, setiap pengabaian adalah tetesan air yang terus tertampung. Pagi itu, bendungan itu terasa sangat penuh, hampir meluap. Aku belum tahu malam itu juga ia akan jebol. Mari ku ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, aku menikahi Arga karena cinta. Ia tampan, sopan, dan terlihat mapan. Keluarganya menyambutku dengan senyum. Saat itu aku belum tahu bahwa senyum itu punya harga. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan manis. Lalu, satu persatu, topeng mulai jatuh. Bisnis ayah Arga, yang katanya sukses besar, ternyata sudah lama bangkrut. Apartemen tempat kami tinggal, yang katanya warisan keluarga, ternyata hanya cerita. Mereka tinggal di sana karena, dan ini bagian yang nanti akan penting, karena akulah yang membayarnya. Tapi waktu itu aku tidak mengerti seluruhnya. Aku hanya tahu satu hal. Setiap bulan, gajiku habis untuk kebutuhan rumah, belanja, listrik, tagihan. Semua mengalir keluar dari rekeningku. Arga bilang ia sedang merintis bisnis bersama adiknya, Ryan. Ia bilang, ini sementara. Aku percaya. Ada satu momen yang seharusnya membuatku sadar lebih awal. Tahun kedua pernikahan. Arga datang dengan wajah memelas. Katanya bisnis Ryan butuh tambahan modal mendesak. 50 juta. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Maka, dengan berat hati, aku menjual perhiasan emas pemberian almarhumah ibuku. Gelang, kalung, cincin. Semua yang kupunya sebagai kenangan terakhir darinya. Arga berjanji akan menggantinya begitu bisnis lancar. Bisnis itu tidak pernah lancar. Perhiasan itu tidak pernah kembali. Dan aku, demi menjaga keutuhan rumah tangga, memilih melupakannya. Saat itu, aku tidak tahu suatu hari nanti, akulah yang akan membuat mereka membayar lunas semuanya. Aku selalu percaya, itulah kesalahan terbesarku. Setahun setelah menikah, Ibu Ratna pindah ke apartemen kami. Katanya hanya menemani sementara. Tapi sementara itu,
tidak pernah berakhir. Lalu Ryan datang. Lalu istri Ryan, satu persatu. Apartemen yang kukira rumahku berubah menjadi rumah mereka. Dan aku berubah menjadi pelayan di dalamnya. Aku berhenti bekerja karena Ibu Ratna bilang, istri yang baik harus mengurus rumah. Aku menurut. Aku tidak tahu bahwa dengan berhenti, aku menyerahkan satu-satunya senjata yang kupunya. Kemandirian. Pernah, di tahun ketiga, aku mencoba mengambil kembali kendali atas keuanganku sendiri. Aku bilang pada Arga bahwa aku ingin kembali bekerja, paruh waktu saja, agar punya penghasilan sendiri. Reaksi keluarganya seperti aku mengusulkan sesuatu yang memalukan. Ibu Ratna langsung naik pitam. Untuk apa? Apa kamu pikir kami tidak bisa menghidupimu? Nanti orang mengira keluarga ini tidak mampu. Padahal, ironisnya, akulah yang menghidupi mereka. Arga, seperti biasa, berpihak pada ibunya. Sudah, Nadira, tidak usah cari masalah. Di rumah saja. Saat itu, aku mundur, tapi diam-diam. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja. Menyimpannya di rekening terpisah yang tidak mereka ketahui. Receh demi receh. Itulah benih pertama dari kebebasanku. Meski saat itu, aku sendiri belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin yang rusak, tapi terus dipaksa berputar. Aku bangun jam 4 subuh, memasak untuk 5 orang, membersihkan 3 kamar, mencuci, menyetrika, belanja. Lalu, malam tiba, dan aku terlalu lelah bahkan untuk menangis. Ada hari ulang tahunku yang ketiga setelah menikah. Aku tidak berharap pesta, hanya berharap satu ucapan. Pagi itu aku bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan menunggu. Tidak ada yang mengucapkan, bukan Ibu Ratna, bukan Ryan, bahkan bukan Arga. Sore harinya, saat aku menyebut bahwa hari itu ulang tahunku, Ibu Ratna hanya melirik dari balik majalahnya. Oh ya, sudah tua kamu, Nadira. Makanya rajin-rajin urus suami sebelum dia bosan. Lalu, ia kembali membaca. Malam itu, aku meniup lilin imajinasi di dalam hati, sendirian, dan berdoa agar tahun depan aku tidak lagi di tempat ini. Aku belum tahu doa itu akan terkabul dengan cara yang sama sekali tak kuduga. Lalu ada acara arisan keluarga besar. Ibu Ratna mengundang adik-adik dan sepupunya ke apartemen. Aku, tentu saja, yang memasak untuk 20 orang. Saat semua sudah berkumpul, salah satu tante Arga bertanya padaku, Nadira ini kerja di mana sekarang? Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Ratna menyela dengan tawa kecil. Dia di rumah saja. Untung kami mau menampungnya. Kalau tidak, entah di mana dia sekarang. Seluruh ruangan tertawa. Aku berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan dan tersenyum tipis. Aku menampung mereka, bukan sebaliknya. Tapi malam itu aku biarkan tawa itu lewat. Kelak, tawa itu akan berbalik menjadi keheningan yang sangat panjang. Bahkan urusan kecil pun menjadi senjata. Suatu hari Vina menumpahkan kuah ke gaun mahalnya, lalu menyalahkanku karena lantai katanya licin setelah kupel. Aku diminta mengganti gaun itu, 3 juta rupiah dari uang belanja yang sudah menipis. Aku membayarnya tanpa membantah. Aku mencatatnya dalam hati, bersama ratusan catatan lain yang terus kukumpulkan diam-diam. Aku belum tahu untuk apa catatan-catatan itu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menyuruhku menyimpannya. Suatu sore, Vina memanggilku dari ruang tamu. Ia sedang bersantai sambil menonton drama Korea. Mbak Nadira, tolong buatkan kopi ya, yang seperti kemarin, katanya tanpa menoleh. Aku membuatkannya. Saat kuletakkan, ia mencicipi sedikit, lalu mengernyit. Kurang manis, buat lagi yang benar. Aku membuat lagi. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena marah yang kutahan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi aku diam. Selalu diam. Ada satu peristiwa lagi yang masih membekas. Suatu malam, Arga mengundang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam di apartemen. Aku memasak selama berjam-jam, menyiapkan meja seperti restoran. Saat para tamu memuji masakannya, Arga tersenyum bangga dan berkata, "Iya, istri saya memang pandai mengurus rumah.
Untung saya menikahinya. Seharusnya itu pujian, tapi dari nada bicaranya. Aku tahu. Di matanya, aku bukan istri yang ia banggakan. Aku adalah aset yang ia pamerkan. Pelayan pribadi yang kebetulan menyandang status istri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan aku membereskan piring sampai larut, aku berdiri di depan cermin kamar mandi dan hampir tidak mengenali wajahku sendiri. Aku belum tahu perempuan di cermin itu sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam saat aku jatuh sakit. Demamku tinggi sekali. Sampai pandanganku kabur. Aku berbaring di kamar, berharap ada yang membawakan air atau obat. Yang datang justru Ibu Ratna. Nadira, kamu masak dulu untuk makan malam. Masa kami harus pesan dari luar? Boros, katanya dari balik pintu. Aku bangkit dengan tubuh menggigil. Aku memasak dengan tangan yang nyaris tak bisa memegang pisau. Malam itu, sambil mengaduk sup di atas kompor, aku menangis tanpa suara. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari ini akan berakhir. Aku tidak tahu kapan. Aku hanya tahu bahwa aku tidak akan begini selamanya. Pernah suatu kali, sahabat lamaku dari kantor dulu, namanya Mira, mengajakku bertemu, hanya untuk minum kopi dan bercerita. Aku sudah berdandan, sudah siap di depan pintu, tapi Ibu Ratna mencegatku. Mau kemana? Istri yang baik tidak keluyuran. Apa kata orang nanti? Aku mencoba menjelaskan bahwa hanya sebentar, tapi Arga yang saat itu ada di sana hanya berkata, "Sudah, turuti ibu saja." Aku membatalkan janji itu lewat pesan singkat, dengan tangan yang menahan tangis. Perlahan, satu persatu, mereka memutus hubunganku dengan dunia luar, sampai aku merasa tidak punya siapa-siapa selain mereka. Aku belum sadar, itu memang yang mereka inginkan. Membuatku merasa tak punya tempat lain untuk pergi. Bahkan ponselku pun tidak benar-benar milikku. Ibu Ratna punya kebiasaan memeriksa pesan-pesanku. Katanya, untuk memastikan aku tidak macam-macam. Suatu kali, ia menemukan pesan dari Mira yang menanyakan kabarku. Ia menghapusnya, lalu menasihatiku panjang lebar tentang kesetiaan. Ironisnya, di rumah yang sama, anaknya sendiri sedang menyimpan rahasia jauh lebih besar. Tapi waktu itu, aku belum tahu nama Sally. Aku hanya tahu bahwa di rumah ini, akulah satu-satunya yang selalu diawasi. Yang paling menyakitkan, bukan Ibu Ratna, bukan Ryan, bukan Vina. Yang paling menyakitkan adalah Arga, suamiku, lelaki yang berjanji melindungiku. Tapi setiap kali keluarganya menghinaku, ia memilih menunduk. Diameter, atau lebih buruk, ikut tertawa. Sudah beberapa bulan terakhir, ada yang berubah pada Arga. Ia lebih sering pulang larut. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suatu malam, ponsel itu bergetar di meja saat ia tertidur. Sebuah nama muncul di layar. Sally. Aku tidak membukanya. Saat itu, aku terlalu lelah, terlalu hampa untuk berpikir buruk. Aku hanya menutupinya dengan selimut dan berbalik tidur. Aku belum tahu, nama itu kelak akan menjadi salah satu kunci yang membuka segalanya. Kadang, kebenaran datang perlahan, mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya kita berani membukanya. Lalu ada malam-malam saat aku dibangunkan pukul 2 dini hari, hanya karena Ryan pulang lapar dan ingin makan hangat. Ibu Ratna mengetuk pintu kamarku tanpa ragu. Nadira, bangun. Adikmu lapar, buatkan sesuatu. Aku bangkit dengan mata setengah terpejam, memasak nasi goreng di tengah malam, sementara Ryan duduk menunggu sambil bermain ponsel, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Setelah ia selesai makan dan meninggalkan piring kotor begitu saja, aku mencucinya. Lalu kembali ke kamar dengan tubuh yang lelah luar biasa. Arga di sampingku, tidur nyenyak seolah tidak ada apa-apa. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berkata pada diriku sendiri, ini tidak bisa terus begini. Aku belum tahu kapan akhirnya tiba, tapi aku tahu akhir itu pasti datang. Pernah sekali aku memberanikan diri bicara padanya. Malam itu kami berdua di kamar. Mas, aku capek.
Aku merasa seperti pembantu di rumah ini sendiri, kataku pelan. Arga menghela napas, seolah aku membebani. Nadira, mereka keluargaku. Sabar sedikit. Lagi pula, kamu memang tinggal di sini gratis. Wajar kan kalau bantu-bantu tinggal gratis. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Saat itu, aku belum tahu betapa salahnya ia. Saat itu, aku hanya menelan luka itu dan berbalik membelakanginya. Lebaran tahun lalu adalah puncak dari semua eksploitasi itu. Seluruh keluarga besar Arga datang, hampir 20 orang, dan menginap di apartemen selama 10 hari. Aku bangun sebelum subuh, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk pasukan sebanyak itu. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Aku membersihkan kamar tamu yang mereka tinggalkan berantakan setiap pagi. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang berterima kasih. Saat tiba waktu pembagian THR untuk keponakan-keponakan, Ibu Ratna mengeluarkan amplop dari uang yang, lagi-lagi, kuambil dari tabunganku atas permintaan Arga. Dan saat seorang kerabat memujiku karena masakan yang enak, Ibu Ratna cepat-cepat menyahut. Memang sudah tugasnya, untung ada yang mau dia kerjakan. Malam takbiran, saat semua orang bahagia. Aku duduk sendirian di dapur yang penuh piring kotor, mendengar gema takbir dari masjid, dan bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan begini? Aku belum tahu jawabannya. Tapi sesuatu di dalam diriku mulai mengeras. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu tentangku. Dulu, sebelum menikah, ayahku meninggalkan satu warisan. Sebuah unit apartemen di kawasan elit Jakarta. Ayah membelinya bertahun-tahun lalu dengan susah payah dan menuliskan namaku di sertifikatnya. Nadira Pramesti. Saat aku menikah, Arga membujukku agar kami tinggal di sana. Aku setuju. Lalu, entah bagaimana di hadapan keluarganya, cerita berubah. Apartemen itu menjadi milik kantor ayah Arga dulu, menjadi warisan keluarga Arga. Aku, demi menjaga keharmonisan, diam saja. Aku biarkan mereka percaya. Aku biarkan mereka tinggal. Dan setiap bulan, akulah yang membayar iuran pengelolaan, listrik, dan air dari sisa-sisa tabunganku. Mereka menyebutku menumpang, padahal akulah pemilik atap di atas kepala mereka. Ironi itu, untuk waktu yang lama, hanya kusimpan sendiri. Kembali ke pagi bulan Januari itu, pukul 7 kurang, semua persiapan selesai. 10 wadah besar berisi daging siap bakar, nasi timbel, sambal, minuman yang sudah kudinginkan semalaman. Semua tertata rapi di bagasi mobil. Aku bergegas ke kamar, mengganti baju dengan tunik sederhana. Aku ingin sekali menghirup udara segar puncak, berharap sedikit oksigen di sana bisa mendinginkan kepalaku. Tapi saat aku menyeret koper kecil ke ruang tamu, langkahku terhenti. Ibu Ratna, Arga, Ryan, dan Vina sudah berdiri di depan pintu, menatapku. Mau kemana kamu, Nadira? Tanya Ibu Ratna dengan nada sinis. Ganti baju. Saya siap berangkat, jawabku. Berusaha tenang. Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduku berdiri. Berangkat. Mobilnya sudah sempit, Nadira. Makanan yang kamu siapkan memakan banyak tempat. Belum lagi koper Rian dan perlengkapan Vina. Kamu di sini saja. Jantungku berdegup kencang. Tapi Bu, saya sudah menyiapkan semuanya sejak subuh. Justru karena itu, potongnya cepat. Karena kamu sudah di rumah, lebih baik bersihkan apartemen ini. Lihat. Dapur berantakan setelah kamu pakai. Aku berdiri membeku. 5 tahun aku menyiapkan acara mereka. Dan untuk acara yang kusiapkan sendiri, aku tidak diberi tempat. Tidak di mobil. Tidak dimanapun. Aku menatap Arga, memohon dengan mata. Satu kata saja dari mulutnya bisa mengubah segalanya. Tapi suamiku hanya menunduk, menatap ponselnya, dan berkata pelan, "Sudahlah, Nadira. Turuti saja, Ibu." Saat itu, sesuatu di dalam dadaku patah, bukan dengan suara keras, justru sangat tenang, seperti tali yang sudah terlalu lama tegang. Akhirnya, putus tanpa drama. Mereka pergi. Pintu apartemen tertutup. Aku berdiri sendirian
di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi piring kotor dan sisa-sisa acara yang bukan untukku. Tapi malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Hujan baru saja akan turun. Dan bukan hanya di langit puncak. Aku tidak menangis. Aku justru merasa sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepalaku terasa dingin dan tenang. Aku berjalan ke kamar, membuka laci paling bawah lemari, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya ada sertifikat hak milik apartemen ini, atas nama Nadira Pramesti. Ada juga salinan rekening tabungan dan riwayat pembayaran yang selama ini kulakukan diam-diam. Setiap transfer iuran, setiap tagihan yang kulunasi, 5 tahun bukti hitam di atas putih. Selama ini aku diam karena takut menghancurkan rumah tangga. Tapi pagi ini aku sadar, rumah tangga itu sudah hancur sejak lama. Aku hanya orang terakhir yang menolak melihatnya. Aku duduk di sofa, mengambil ponselku, dan menelpon satu orang yang masih kupercaya. Pak Broto, pengacara senior yang dulu menangani warisan ayahku. Pak Broto, ini Nadira. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya butuh bantuan Bapak. Hari ini juga. Suara di seberang terdengar terkejut, lalu menenangkan. Tentu. Nadira, ceritakan. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Apartemen yang kubayar, tapi diklaim keluarga suamiku. Hinan 5 tahun. Pengusiran pagi itu. Pak Broto mendengarkan tanpa memotong. Lalu ia berkata dengan tenang, semua yang kamu lakukan benar secara hukum. Nadira, sertifikat atas mamamu. Kamu pemilik sah. Mereka tidak punya dasar apapun untuk tinggal tanpa izinmu. Mau kita selesaikan secara baik-baik atau secara hukum. Saya ingin yang manapun yang benar. Pakistan. Tapi saya ingin ini selesai. Setelah menutup telepon, aku berdiri. Ada sesuatu yang harus kulakukan lebih dulu. Sesuatu yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Aku menelpon tukang kunci. 2 jam kemudian, seorang pria datang dengan kotak peralatannya. Aku memintanya mengganti seluruh kunci pintu apartemen. Pintu depan, pintu samping, semuanya. Aku berdiri di sana, menyaksikan kunci-kunci lama dilepas satu persatu dan kunci-kunci baru dipasang. Setiap putaran obeng terasa seperti melepaskan 1 tahun beban dari pundakku. Saat tukang kunci selesai, ia menyerahkan 3 set kunci baru padaku. Hanya padaku. Sudah selesai. Bu, semua kunci sudah diganti. Kunci lama tidak akan bisa dipakai lagi. Aku menggenggam kunci-kunci itu. Dingin di telapak tanganku. Tapi terasa lebih hangat dari pelukan manapun yang pernah kuterima di rumah ini. Tapi, mengganti kunci hanya permulaan. Ada hal lain yang harus kuurus. Dan untuk yang satu ini, aku butuh keberanian lebih besar. Sore itu, aku mulai menelusuri sesuatu yang sudah lama menggangguku. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja melihat sebuah dokumen di meja kerja Arga. Surat perjanjian pinjaman, 200 juta rupiah. Dari tabungan bersama kami untuk modal usaha Ryan. Tanpa sepengetahuanku, saat itu aku diam, mencatat dalam hati, dan menyimpannya. Aku membuka laptop Arga yang ia tinggalkan. Aku tahu kata sandinya. Ia tak pernah cukup peduli untuk menggantinya. Dan di sana, di dalam folder yang ia kira aman, semuanya terbuka di hadapanku. Rekening koran, riwayat transfer, bukti bahwa selama bertahun-tahun, uangku, tabunganku mengalir keluar untuk bisnis Rian yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Untuk gaya hidup mewah Ibu Ratna, untuk perhiasan, untuk parfum, untuk daster sutra yang ironis itu. Dan ada satu folder lagi. Folder yang membuat tanganku terhenti di atas keyboard. Foto-foto, pesan-pesan. Seorang perempuan bernama Sally senyum Arga di foto-foto itu. Senyum tipis yang sama yang kulihat tadi pagi di dapur. Senyum yang ternyata bukan untukku. Suamiku berselingkuh dan keluarganya yang menyebutku menumpang. Ternyata hidup dari uangku sambil menertawakanku di belakang. Aku menutup laptop itu pelan. Tanganku tidak gemetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku merasa bebas. Karena sekarang aku tahu pasti,
Aku tidak kehilangan apapun yang berharga. Mereka yang akan kehilangan. Aku menyalin semua bukti itu. Aku cetak. Aku susun rapi dalam satu map. Lalu aku menelpon Pak Broto sekali lagi dan menceritakan temuan baruku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Nadira, dengan semua ini, posisimu sangat kuat. Tapi ingat, jangan langsung pakai semuanya. Simpan. Biarkan mereka merasa aman dulu. Waktunya akan datang." Aku menghabiskan sisa malam itu menyusun semuanya. Aku membuka kembali setiap berkas, mencocokkan tanggal, mencetak rekening koran bulan demi bulan. 5 tahun pengabdianku. Ternyata terekam jelas dalam angka-angka itu. Setiap rupiah yang keluar dari rekeningku punya jejak. Setiap transfer ke rekening Ryan punya tanggal. Aku menata semuanya dalam map coklat, diberi label. Diurutkan dari yang paling lama ke yang paling baru. Saat fajar mulai menyingsing, map itu sudah penuh. Bukan lagi tumpukan kertas, tapi sebuah senjata. Senjata yang kubangun dengan kesabaran selama bertahun-tahun, tanpa mereka sadari. Aku juga menemukan sesuatu yang lain, sebuah surat keterangan dari pengelola gedung apartemen yang mencantumkan dengan jelas bahwa selama 5 tahun, semua iuran pengelolaan dibayar atas nama Nadira Pramesti, bukan atas nama Arga, bukan atas nama keluarganya. Bukti yang tak terbantahkan bahwa akulah yang menopang atap di atas kepala mereka. Aku menyelipkannya di lembar pertama map itu. Inilah yang pertama akan kutunjukkan. Pak Broto sempat bertanya, apakah aku yakin ingin melangkah sejauh ini? Kamu masih bisa berdamai, Nadira. Kalau itu yang kamu mau, katanya. Aku menjawab dengan tenang, saya sudah berdamai. Pakistan, berdamai dengan kenyataan bahwa pernikahan ini sudah selesai sejak lama. Yang saya inginkan sekarang hanya keadilan, sesuai hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Aku mengikuti nasihatnya. Aku menahan diri. Aku menunggu. Malam itu, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab. Nadira, kami sudah selesai di puncak. Sebentar lagi sampai. Buka pintunya. Kunci kami tertinggal di dalam. Aku tersenyum sendiri di kegelapan apartemen. Maaf, Mas. Kunci sudah kuganti. Kalian tidak akan bisa masuk. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Arga meninggi. Apa maksudmu? Ini rumah keluargaku. Jangan main-main. Nadira, rumah keluargamu. Aku mengulang pelan. Kita bicarakan itu besok. Di tempat yang ramai. Aku ingin keluarga besarmu mendengar semuanya. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membentak lagi. Esoknya, kabar tersebar bahwa keluarga Arga akan makan malam besar di sebuah restoran mewah, Grand Astoria, untuk merayakan peresmian bisnis baru Ryan di hadapan calon investor. Mereka tidak tahu aku akan datang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi keesokan paginya. Pak Broto menelponku. Ia bilang ada sesuatu yang harus segera ku ketahui. Sesuatu yang membuat posisiku semakin kuat dari yang kubayangkan. Nadira, katanya. Aku memeriksa surat perjanjian pinjaman 200 juta itu. Tanda tanganmu di sana dipalsukan. Ryan dan Arga memasukkan persetujuanmu untuk mencairkan dana bersama. Itu bukan cuma soal uang lagi. Itu pemalsuan dokumen. Aku terdiam. Selama ini aku pikir mereka hanya tamak. Ternyata mereka juga penipu. Tapi anehnya, aku tidak marah lagi. Aku justru merasa tenang. Semua kepingan teka-teki akhirnya jatuh ke tempatnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pakistan, tanyaku. Kamu punya pilihan, Nadira. Tapi apapun yang kamu pilih, lakukan dengan kepala dingin. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Biarkan bukti yang bicara. Aku menuruti nasihat itu. Hari itu aku tidak melakukan apa-apa selain mempersiapkan diri. Aku menyusun setiap dokumen sesuai urutan. Sertifikat apartemen di atas, rekening koran di bawahnya. Surat perjanjian palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan di paling akhir. Semuanya rapi, semuanya siap. Malam harinya, ponselku kembali dipenuhi pesan. Ibu Ratna kali ini. Nadanya tidak lagi memerintah, justru memohon. Nadira,
Kamu di mana? Kami menginap di hotel karena tidak bisa masuk apartemen. Ini sudah keterlaluan. Buka pintunya. Ini rumah kita. Aku tidak membalas. Biarkan mereka merasakan sedikit saja dari ketidakberdayaan yang kurasakan selama 5 tahun. Lalu Ryan menelpon. Suaranya panik. Mbak Nadira. Tolonglah. Besok ada makan malam penting dengan investor. Aku tidak boleh terlihat bermasalah. Tolong jangan bikin malu keluarga. Aku hampir tertawa. Selama bertahun-tahun mereka mempermalukanku tanpa pernah peduli. Dan sekarang yang mereka takutkan hanyalah rasa malu mereka sendiri. Tenang. Ryan, kataku akhirnya, aku akan datang ke makan malam itu. Aku ingin sekali bertemu investor kalian. Aku bisa mendengar kelegaan palsu di suaranya. Ia kira aku akan membantu. Ia tidak tahu aku datang membawa kebenaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku menunggu hari esok dengan harapan, bukan dengan kengerian. Aku menghabiskan malam itu memikirkan banyak hal. Tentang gadis bernama Nadira 5 tahun lalu, yang menikah dengan penuh harapan, yang percaya bahwa cinta cukup untuk menanggung segalanya. Aku ingin mengatakan padanya bahwa ia tidak salah karena mencintai. Ia hanya salah karena lupa mencintai dirinya sendiri. Besok, aku akan memperbaiki kesalahan itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Aku menyiapkan satu setelan sederhana namun rapi. Sebuah blazer yang sudah lama tersimpan di lemari. Sisa dari kehidupanku sebelum pernikahan. Saat aku mencobanya di depan cermin, aku melihat sekilas perempuan yang dulu pernah kukenal. Perempuan yang punya harga diri. Besok, ia akan kembali. Pukul 7 malam, aku tiba di Grand Astoria. Dari kejauhan, di meja bundar paling tengah, aku melihat mereka. Arga tampil klimis dengan setelan jasnya. Ibu Ratna mengenakan perhiasan mencolok, yang aku tahu persis harganya, karena akulah yang tanpa sadar membiayainya. Ryan tertawa keras, memamerkan brosur bisnis kepada 2 pria berpakaian formal. Mereka belum melihatku. Aku duduk di bar yang agak tersembunyi, memesan segelas air mineral, dan menunggu saat yang tepat. Jadi, kapan kita bisa mulai renovasi rukonya, Pak Ryan? Tanya salah satu investor. Secepatnya, jawab Ryan sombong. Kakak saya, Arga, sudah mengatur semuanya. Dana kami tak terbatas. Keluarga kami memang selalu menjaga reputasi. Timpal Ibu Ratna dengan dagu terangkat. Kami tidak main-main dengan investasi. Aku melihat pelayan mengantarkan sebotol anggur mahal ke meja itu. Harganya setara 3 bulan gajiku dulu. Mereka memesan hidangan paling mahal di menu. Lobster, hidangan penutup berlapis emas. Total tagihan di meja itu pasti sudah mencapai puluhan juta rupiah. Aku menunggu, sabar. Seperti yang diajarkan Pak Broto. Begitu hidangan utama selesai, dan tawa mereka semakin keras. Pelayan datang membawa nampan tagihan. Inilah saatnya. Aku melihat Arga merogoh sakunya, lalu berpura-pura panik. Aduh, dompetku tertinggal di laci kantor. Pakai kartu ibu dulu saja. Ibu Ratna dengan gaya anggun mengeluarkan kartu kredit tambahan. Kartu yang ia tak tahu. Sudah kunonaktifkan tadi malam. Ia menyerahkannya ke pelayan dengan dagu terangkat. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pelayan itu kembali dengan wajah ragu. Mohon maaf, Bu, kartu ini ditolak. Ada masalah dengan rekeningnya. Senyum di wajah Ibu Ratna membeku. Tidak mungkin. Coba lagi. Pelayan mencoba lagi. Ditolak lagi. Wajah Ibu Ratna mulai pucat. Para investor saling pandang. Arga buru-buru mengeluarkan kartunya sendiri. Ditolak juga. Ryan mencoba. Ditolak. Satu persatu, kartu keluarga itu mati di hadapan 2 calon investor yang mulai mengernyit curiga. Saat itulah aku berdiri dari bar. Aku berjalan perlahan menuju meja mereka. Dengan blazer yang memberi wibawa yang selama ini kupendam di balik celemek dapur. Selamat malam, kataku tenang. 4 wajah menoleh, dan 4 wajah itu membeku. Nadira. Arga tergagap. Kamu sedang apa di sini? Aku datang untuk membantu, kataku.
lalu menoleh pada para investor sambil tersenyum sopan. Maaf mengganggu makan malam yang indah ini, Pakistan. Tapi saya rasa bapak-bapak berhak tahu beberapa hal sebelum menanamkan uang. Nadira. Jangan macam-macam, desis Ibu Ratna, mencoba mengambil kendali. Kamu itu hanya menantu miskin yang menumpang di rumah kami. Berani-beraninya bicara soal uang. Semua yang kamu punya, itu karena Arga. Aku tertawa. Sebuah tawa yang bahkan asing di telingaku sendiri. Tawa yang penuh pelepasan. Menumpang. Bu. Menantu miskin. Aku membuka tas, mengeluarkan map coklat, dan meletakkan satu lembar dokumen di atas meja, tepat di depan wajah Ibu Ratna. Baca namanya. Baca baik-baik. Siapa pemilik apartemen yang selama ini kalian sebut milik keluarga Arga? Ibu Ratna memakai kacamatanya dengan tangan gemetar. Saat matanya membaca nama Nadira Pramesti yang tertera jelas di sertifikat itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Arga merebut dokumen itu. Matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Kamu bilang ini apartemen sewaan kantor ayahmu dulu. Aku berbohong, kataku. Suaraku kini setajam pisau. Sama seperti kamu berbohong tentang Sally. Arga mematung. Topeng suami teladan itu retak berkeping-keping di lantai marmer, lantai milikku. Aku mengeluarkan lembar berikutnya, dan ini rekening koran selama 5 tahun. Setiap rupiah yang kalian habiskan berasal dari tabunganku. Perhiasan ibu, daster sutra, anggur mahal di meja ini. Semua dibeli dengan uang menantu miskin yang menumpang ini. Para investor mulai bangkit dari kursi. Parayan ini. Ini bagaimana maksudnya? Salah satu dari mereka, pria berkacamata yang sedari tadi paling antusias, menatap Ryan dengan tajam. Jadi dana tak terbatas yang Anda banggakan tadi sebenarnya milik wanita ini. Wanita yang Anda sebut menumpang. Ryan tergagap. Mencoba mencari kata, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya selain bunyi tak jelas. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini basah oleh keringat. Aku belum selesai. Aku meletakkan lembar berikutnya. Dan ini, surat perjanjian pinjaman 200 juta rupiah atas nama saya. Dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh Arga dan Rian. Pengacara saya menyebutnya pemalsuan dokumen. Pidana. Kata pidana itu menggantung di udara seperti vonis. Pria berkacamata itu langsung menutup map proposal yang ada di depannya. Saya rasa kami tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini, katanya dingin kepada rekannya. Kita pergi. Suasana di meja itu runtuh. Para investor langsung pamit dengan wajah masam. Meninggalkan brosur bisnis Ryan tergeletak di antara piring-piring kotor. Ibu Ratna terduduk, kehilangan semua keanggunannya. Ryan menunduk, pucat pasi. Arga mencoba meraih tanganku. Nadira, dengar dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menepis tangannya dengan tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mas, kalian punya waktu 3 hari untuk mengosongkan apartemen. Bawa ibumu, bawa adikmu, dan bawa semua barang yang kalian beli dengan uangku. Apartemen itu sudah dikunci. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Nadira, tolong. Suara Ibu Ratna kini bergetar. Untuk pertama kalinya, ia memohon. Kami akan kemana? Aku menatapnya. Tidak ada kebencian di dadaku, hanya ketenangan. Itu, kataku pelan. Bukan lagi masalah saya, Bu. Aku berbalik, meletakkan selembar uang di meja bar untuk air mineralku, dan berjalan keluar restoran. Di belakangku, aku mendengar keributan mulai pecah. Para keluarga yang selama ini begitu kompak menghinaku, kini saling menyalahkan. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai. Malam itu Jakarta turun hujan. Hujan yang sama seperti pagi saat mereka membuangku. Tapi kali ini, aku tidak basah dan menggigil di pinggir jalan. Aku berjalan di bawah payung, di trotoar yang basah, dengan langkah yang ringan. 3 hari kemudian, mereka benar-benar pergi. Pak Broto mengurus seluruh prosesnya secara hukum, rapi, dan tanpa celah. Arga sempat mengirim banyak pesan, permintaan maaf, lalu ancaman, lalu permohonan, lalu diam. Aku tidak membalas satupun.
Untuk pertama kalinya, diamku bukan karena takut, tapi karena aku memang tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hari mereka mengosongkan apartemen. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihatnya. Pak Broto yang mengawasi. Ditemani 2 orang petugas. Belakangan, ia bercerita. Ibu Ratna sempat menangis di depan pintu, memohon agar diberi waktu lebih. Ryan mencoba berdebat soal barang-barang, mengklaim beberapa perabot adalah miliknya. Sampai Pak Broto menunjukkan kwitansi pembelian yang semuanya atas namaku. Arga hanya berdiri diam di sudut, menatap apartemen yang selama 5 tahun ia akui sebagai milik keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tidak apartemen itu, dan tidak juga aku. Soal perjanjian palsu 200 juta itu, atas saran Pak Broto, aku tidak melanjutkannya ke pengadilan pidana. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku tidak mau lagi membuang waktu untuk mereka. Aku hanya meminta uang itu dikembalikan, dan dengan bukti di tanganku. Mereka tidak punya pilihan. Cicilan demi cicilan. Mereka membayarnya kembali. Itu sudah cukup bagiku. Apartemen itu akhirnya kosong. Saat aku berdiri sendirian di ruang tamu yang dulu penuh penghinaan, aku merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan kesepian, tapi keheningan kedamaian. Aku tidak ingin tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan pahit melekat di setiap dindingnya. Maka aku menjualnya dengan uang hasil penjualan, ditambah tabungan yang perlahan kukumpulkan kembali. Aku memutuskan untuk memulai sesuatu yang selama ini hanya berani kuimpikan. Aku membuka sebuah kafe kecil, kafe yang juga menjadi perpustakaan mini, tempat orang bisa datang, membaca, minum, kopi, dan merasa tenang. Tempat yang menjadi kebalikan dari rumah lama itu, hangat, bukan dingin. Menerima, bukan menghakimi. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Aku belajar segalanya dari nol. Mengatur stok, meracik menu, melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Ada hari-hari saat pengunjung bisa dihitung dengan jari. Dan aku duduk sendirian, menatap pintu yang tak kunjung berdenting. Tapi aku tidak menyerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bekerja keras bukan karena dipaksa, melainkan karena aku mencintainya. Dan perlahan, kafe itu mulai dikenal. Orang-orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk suasana yang tenang, untuk rak buku yang kususun dengan hati, untuk merasa diterima apa adanya. Aku bahkan mempekerjakan 2 orang karyawan, seorang mahasiswi yang butuh biaya kuliah, dan seorang ibu tunggal yang seperti aku dulu, sedang mencoba berdiri kembali setelah ditinggalkan. Aku memperlakukan mereka seperti yang seharusnya aku terima dulu. Dengan hormat, dengan penghargaan. Karena aku tahu betul rasanya menjadi seseorang yang kerja kerasnya tak pernah dilihat. Aku memasak lagi di kafe itu. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk orang-orang yang menghargainya. Dan setiap kali seseorang memuji kueku atau menutup mata menikmati kopiku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Aku merasa berharga. Suatu pagi, Pak Broto mampir. Ia memesan kopi hitam dan tersenyum melihat tempat itu. Kamu sudah jauh berbeda dari perempuan yang meneleponku panik di pagi bulan Januari itu, katanya. Terima kasih, Pak Broto. Kataku tulus. Saya hanya ingin semuanya selesai sesuai hukum. Dan akhirnya selesai juga. Setelah ia pamit, aku duduk di pojok favoritku, dekat jendela besar yang menghadap jalanan. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil, membuka halaman pertamanya yang masih kosong, dan menuliskan satu kalimat. Hari ini aku tidak lagi memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk merayakan diriku sendiri. Lonceng pintu kafe berdenting. Seorang ibu muda masuk bersama anaknya. Lalu sekelompok mahasiswa mencari tempat tenang untuk berdiskusi. Kafe ini mulai bernapas. Aku melihat mereka menyentuh buku-buku di rak, mencium aroma kopi, dan tersenyum satu sama lain. Aku merasa berguna.
bukan sebagai pelayan yang dieksploitasi, tapi sebagai penyedia ruang bagi kebahagiaan orang lain. Sore harinya, saat langit Jakarta berubah menjadi ungu keemasan, aku berdiri di depan cermin kecil di sudut kafe. Aku melihat perempuan yang berbeda dari Nadira di bulan Januari lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata karena begadang menyiapkan acara keluarga. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban hinaan. Yang ada hanyalah perempuan mandiri dengan sinar mata yang tegak dan penuh harapan. Aku menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menatap senja. Pahitnya kopi itu terasa nikmat, seperti perjalanan 5 tahun ini, yang akhirnya berujung pada manisnya kebebasan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan. Diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan sebelum bangkit. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia melayani. Karena orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang menopang seluruh hidup kalian. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Nadira dulu. Bekerja tanpa henti, dihina tanpa alasan, dianggap menumpang di rumah yang justru mereka topang sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak pernah menghargaimu. Ada juga banyak suami seperti Arga di luar sana. Suami yang memilih diam saat istrinya disakiti. Yang mengira kesabaran istrinya tak terbatas. Mereka lupa setiap kesabaran punya batas. Dan setiap pengkhianatan punya harga yang harus dibayar. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang takut kehilangan kendali atas anaknya, lalu melampiaskannya pada menantu yang tak bersalah. Mereka tidak sadar dengan menghancurkan menantunya. Merekalah yang akhirnya kehilangan segalanya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menuai apa yang mereka tanam. Keluarga yang dulu begitu sombong itu kini tercerai-berai. Hidup berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain. Kabar terakhir yang kudengar, Ibu Ratna kini tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ryan kehilangan semua calon investornya setelah malam itu. Dan namanya tercoreng di kalangan bisnis. Dan Arga, lelaki yang dulu kupanggil suami, akhirnya hidup sendiri. Ditinggalkan oleh Sally begitu tahu sumber uangnya telah mengering. Mereka yang dulu mengusirku di tengah hujan, kini sedang berteduh di bawah atap yang jauh lebih kecil dari yang pernah mereka miliki. Sementara Nadira, perempuan yang mereka buang di tengah hujan, kini berdiri tegak di rumahnya sendiri. Masa lalu bersama Arga kini hanyalah epilog membosankan dari sebuah buku yang sudah kututup. Sekarang, aku memegang pena baru, menghadap lembaran putih yang bersih, siap menuliskan kisah tentang petualangan, kesuksesan, dan mungkin suatu saat nanti, tentang cinta yang benar-benar menghargai nilai seorang perempuan. Namaku Nadira, dan di sini, di antara aroma buku dan kopi, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya, hatiku yang telah pulih dan merdeka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, tetap diam dan menerima, atau bangkit dan memilih diri sendiri. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi Nadira? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.